Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar ibu-ibu? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah saya Ibu Caturina Fredi Nur Cahya dari Balai PSDA Progo Bogowonto Luulo, Dinas PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah, ingin sedikit berbagi informasi mengenai cara mudah menggunakan aplikasi Zoom Group Meeting melalui handphone, baik itu handphone Android ataupun handphone yang berbasis iOS. Di tengah wabah COVID-19 saat ini, aplikasi komunikasi virtual menjadi pilihan yang tepat untuk mempermudah komunikasi tanpa harus bertemu atau berkumpul secara fisik. Salah satu pilihan aplikasi yang banyak digunakan adalah Zoom Group Meeting, baik itu untuk rapat, kegiatan belajar mengajar, seminar, kemudian presentasi, bahkan hanya untuk sekedar bersilaturahmi. Sekilas tentang Zoom Group Meeting, sebenarnya adalah aplikasi yang banyak digunakan untuk melakukan pertemuan secara online. Aplikasi ini didukung dengan panggilan video grup dengan jumlah peserta ataupun anggota bisa mencapai hingga 100 orang. Tidak hanya itu saja, dengan aplikasi Zoom Group Meeting, Bapak Ibu bisa berkirim pesan teks antara satu dengan yang lainnya dan dapat pula melakukan presentasi secara langsung. Baiklah, kita langsung saja memasuki video selanjutnya, yaitu tutorial cara mudah menggunakan aplikasi Zoom Group Meeting melalui handphone. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semua. Hari ini saya akan coba memberikan cara bagi teman-teman yang belum bisa mendownload aplikasi Zoom Meeting. Caranya sederhana. Aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan di Play Store atau iOS ya pada Apple. Nah, caranya tinggal masuk ke Play Store, lalu cari pencarian Zoom Cold Meeting. Ya, setelah seperti ini teman-teman silakan install. Ya, tentunya siapkan memori yang cukup untuk handphonenya, kurang lebih memerlukan sekitar 39 MB untuk perekaman. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Zoom Meeting. Ada sign in, ada sign up, ada join a meeting. Kalau Anda sudah pernah registrasi, maka langsung sign in. Kalau belum sama sekali registrasi, Anda harus sign up. Ya, seperti ini. Kita mendaftar dengan cara mengetik nama email kita. Berhubung email saya sudah semuanya didaftarkan, maka saya mengambil salah satu email yang belum didaftarkan, yaitu kreatif email. Passwordnya di sini. Saya bikin nama Vision Group. Oke, sudah tersebut kita agree. Oke, next. Seperti ini. Nah, ketika sudah ada konfirmasi seperti ini, langkah yang kita lakukan, kita harus membuka email kita untuk aktivasi, ya, untuk aktivasi dengan cara kita buka email kita. Nah, ini udah ada masuk, oke. Oke, nah ini ya, aktivasi akun. Aktivasi ini harus diklik teman-teman, supaya akun kita sudah aktif. Nah, jika seperti ini, maka akunnya sudah terkoneksi dengan data di pusat Zoom Meeting, ya. Nah, ini ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu membuat password Zoom Meeting. Contoh passwordnya yang sederhana, pasti front, ya, front 12 ya, karena frontnya udah ada 11, kita bikin front 12. Lalu kita ketik lagi password yang sama di bawahnya. Oke. Lalu tinggal kita langsung klik continue. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita harus lakukan, yaitu invite dan skip. Nah, kita ketik yang skip aja. Sebelumnya kita checklist dulu. Oke, nah ini bisa langsung mulai meeting, ya, seperti ini.
Nah, kalau sudah seperti ini berarti ID teman-teman sudah aktif. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, kita tinggal balik ke aplikasi yang Zoom Meeting tersebut, lalu kita sign in. Nah, masukkan email teman-teman yang didaftarkan. Contoh, tadi saya daftarkan email saya, kreatif ya. Lalu passwordnya pasti kron. Pasti kron 12. Ya, lalu sign in. Jadi teman-teman usahakan Anda registrasi dulu ya, baru masuk ke room meeting. Jadi bisa pilihannya registrasi dengan Facebook, bisa dengan Google Mail langsung, tapi saran saya teman-teman sign up saja biar akunnya langsung aktivasi secara langsung ke server Zoom Meeting. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Zoom Meeting. Ada 4 kotak di atas. Yang pertama adalah Start Meeting. Fungsinya adalah ketika Anda ingin melangsungkan sebuah meeting, maka Bapak dan Ibu akan menjadikan host ya, teman-teman semua akan dijadikan host, adalah orang yang membuat meeting tersebut. Kalau kita klik start meeting berarti kita adalah orang yang pertama yang memulai meeting tersebut, yang akan bisa mengundang orang lain untuk join ke dalam pertemuan tersebut. Yang kedua adalah kotak tanda plus, yaitu join. Artinya teman-teman semua ingin mengikuti sebuah meeting atau sebuah acara online yang sudah dibuat oleh seorang host, yaitu orang lain, dengan cara nanti kita join ke dalam aplikasi ini lalu memasukkan ID meeting yang sudah diberikan. Contoh kalau kita mau ikut BOP online, kita tinggal klik ID-nya, misalkan di sini 777-888 sekian-sekian ya. Sini ya. Contoh seperti itu ya. Kita klik aja karena sudah auto save. Lalu kita klik join, maka kita akan masuk ke dalam ruangan atau meeting atau BOP yang sudah diadakan oleh di pusat. Atau kita mau ikut training yang akan nanti saya adakan, Anda bisa ketik 93 kali 83 kali 0031, Anda klik join meeting, maka Anda akan masuk langsung ke ruangan training yang saya adakan nanti. Oke, silahkan di save nomornya. Lalu ada schedule ini adalah pertemuan yang sudah terjadwal ya. Nanti mungkin teman-teman ketika menggunakan aplikasi ini akan terbiasa. Lalu ada upcoming, yaitu yang akan kita buat acara setelah training ya. Lalu di dalam aplikasi ini ada kolom kontak juga, artinya di sini teman-teman bisa menambahkan daftar phone kontaknya yang orang-orang lain yang memiliki ID Zoom, aplikasi Zoom ini, dengan cara klik tik plus, lalu add contact, lalu masukkan alamat email mereka. Ya, catatan harus orang-orang yang sudah terdaftar juga di aplikasi Zoom ini, sehingga mereka mempunyai ID Zoom masing-masing. Oke, ketika nanti kita masukkan, maka orang yang kita tuju akan menerima konfirmasi dan harus meyeskan atau mengaktifkan pertemanannya. Oke, lalu ada juga konten ya, untuk file-file yang dikirim oleh host. Lalu ada setting di mana Anda bisa merubah, teman-teman. Di sini kalau namanya Denis Yonatan saya mau rubah bisa. Profil fotonya pun saya mau ganti boleh ya, atau namanya saya mau rubah juga bisa ya, seperti tadi saya bilang. Lalu di sini mau pakai password juga bisa. Teman, saran saya sih nggak perlu ya, takutnya lupa. Lalu ini adalah ID Zoom meeting saya yang saya gunakan sewaktu-waktu jika saya ingin mengadakan meeting pribadi, maka orang lain ketika ingin join, maka mereka harus masukkan ID personal meeting ini. Nah, perlu teman-teman catat sebagai info penting, ID Zoom ini tolong nanti diregistrasi saat pendaftaran, sehingga host memiliki data untuk mengundang Anda ketika sebuah training diadakan. Oke, lalu kita juga bisa sign out. Untuk aplikasi ini kita tidak dipakai lagi, kita bisa sign out. Seperti itu ya. Lalu yang lainnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Seperti ini menu yang harus kita tahu dari aplikasi Zoom. Ibu-ibu, cukup jelas dan mudah kan menggunakan aplikasi Zoom Group Meeting melalui handphone? Besar harapan kami untuk dapat berperan serta dalam pencegahan penyebaran COVID-19, namun tetap aktif dan produktif berkegiatan secara virtual, salah satunya yaitu menggunakan aplikasi Zoom. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Selamat mencoba. Demikian, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Salam sehat, selamat beraktivitas, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.